Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara gelar pengundian nomor urut keempat pasangan calon yang berlaga di Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Kegiatan pengundian nomor urut paslon tersebut dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Nias, Jalan Pancasila Hilibeto, Kecamatan Gide, pada Kamis 24 September 2020. Sementara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias, Christian Jebua dan Anopoli Lase, mendapatkan nomor urut 2 dalam rapat pleno pengundian yang digelar KPU Kabupaten Nias. Seusai acara kegiatan pengundian nomor urut, paslon Christian Jebua Anopoli Lase mengatakan bahwa sangat bersyukur mendapatkan nomor urut 2 sebab nomor tersebut merupakan angka kemenangan untuk Chrispol. Ya, pertama kita bersyukur kehadirat Tuhan ya. Kita dapat nomor yang bagus. Victory artinya menang. Kita bersyukur itu. Sekarang saatnya kita ajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Aine tahasara dededa woho gempanuada. Kita kerja keras, bangkit dan berubah agar Kabupaten Nias lepas dari ketertinggalan selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada para penyelenggara dan aparat hukum agar melaksanakan segala ketentuan itu dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Tidak ada kece-kece. Sehingga pesta demokrasi kita betul-betul berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Yang ketiga, bagi seluruh yang ikut Cakada dengan tim suksesnya serta masyarakat pendukungnya, kita berharap mari kita bangun kedamaian. Kita jauhkan dari saling menyakiti. Kita harus santun di dalam berbicara sehingga kita capai damai sejahtera di Kepulauan Nias. Kita lepas dari ketertinggalan. Dan terakhir, sekarang kita dalam situasi ancaman dari COVID-19. Oleh karenanya, saya berharap kepada semua kita patuh terhadap protokol kesehatan. Kita prioritas membangun desa supaya desa itu lepas dari ketertinggalan, merata pembangunan itu. Yang merasakan tentang kemajuan pembangunan jangan hanya orang di kota atau di pinggir jalan raya, tetapi masyarakat kita di pedalaman yang jalannya juga jalan kaki, sulit dijangkau, ekonominya juga rendah, kita fokus ke sana. Ya, kita fokus ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak kita ini perlu kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi saya melihat di daerah-daerah yang jauh dari kota, mereka nggak mampu kuliah, nggak punya uang. Kita punya 2 perguruan tinggi, STIE dengan IKIP. Kita gratiskan di sana. Saudara-saudaraku sekalian, ditanya kepada saya dari mana uang itu, gampang. Saya sudah ke IKIP, saya sudah ke STIE. 2 perguruan tinggi itu bila dihitung mahasiswanya kurang lebih 500 orang dari tingkat semester 1 sampai terakhir. Oke, kita kali 2-kan. 1.000 orang. Kalau 1.000 orang, subsidi kita berapa? 1 tahun uang kuliah itu 4 juta. Hanya 4 miliar. Kecil untuk pemerintah daerah. 4 miliar. Ya. Di Kepulauan Nias ini dikelola duit begitu besar. Ya. Ratusan miliar, bahkan bisa 1.000 miliar lebih. Kalau hanya menyisihkan 4 untuk anak-anak kita, saya katakan bisa. Kemudian yang ketiga, yang menonjol lagi adalah anak-anak kita ini banyak sekali yang ingin menyambung sekolah. Mau jadi TNI, Polri, akademi kedinasan. Karena mereka kurang, ekonominya nggak ada untuk menyambung. Kita membuka pelatihan dan pembinaan bagi pemuda-pemudi Kabupaten Nias siap untuk seleksi TNI Polri. Saya sudah ngomong dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim akan hal ini, dan mereka siap untuk itu. Sekolah-sekolah kedinasan juga begitu. Kalau masuk itu dia sudah gratis sampai dia lulus, bahkan
langsung bisa jadi pegawai negeri. Ini kita lakukan. Dan informasi harus tersedia di pemerintah daerah. Kominfo harus memberi, langsung bisa jadi pegawai negeri. Ini kita lakukan. Dan informasi harus tersedia di pemerintah daerah. Kominfo harus memberi informasi yang banyak terhadap anak-anak kita. Khususnya di dalam dia meneruskan sekolah dan juga mungkin tenaga kerja. Ya, ini hal yang saya katakan ini prioritas. Kemudian membuka daerah-daerah yang terisolir. Kita siapkan satu eksavator atau beko satu kecamatan. Beko ini kerjanya adalah membuka jalan baru, bahkan membantu membuka lahan-lahan pertanian. Ya, jadi karena fokus tadi kepada desa, kita sekarang menghadapi COVID-19 supaya masyarakat kita tidak kekurangan makan, kita fokus kepada swasembada pangan. Ya, kita siapkan nanti di situ pupuk bersubsidi. Kita bantu mereka membuka lahan baru. Kita koordinasikan kepada tingkat provinsi, tingkat pusat, bagaimana ketahanan pangan ini kita bisa capai. Kalau mereka punya hasil di daerah, bagaimana itu bisa dipasarkan. Sehingga yang mengkoordinir desa nanti adalah ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini yang menjalankan ekonomi di desa. Nanti di atas adalah BUMD kabupaten. Dan ini harus orang qualified. Mereka dilatih nanti. Kita berencana membuka balai latihan kerja yang kita kerjasamakan dengan provinsi atau pemerintah pusat. Sehingga anak-anak kita sebelum melakukan sesuatu mereka dilatih keterampilannya. Jadi banyak anak-anak kita sekarang yang sarjana tapi tidak dapat kerja. Bisa dibayangkan kalau satu BUMDes saja 7 orang, kalau 170 udah hampir 1000 bisa menampung tenaga kerja. Tapi hai saudara-saudaraku, anak-anakku yang sudah sarjana atau lulus SMA harus punya hati di dalam melaksanakan tugas itu nanti. Supaya BUMDes itu jangan malah parah kita. Jadi itu kita latih. Nah, itu saya kira yang prioritas dan yang tidak kalah penting masalah kesehatan. Ya, saya ke daerah-daerah, masyarakat kita coba bayangkan itu belum merdeka di daerah. Lampu tidak ada, mau pergi ke rumah sakit harus ditandu. Kita berusaha untuk mereka menikmati seperti apa yang kita nikmati. Ya, makanya infrastruktur kita siapkan, kemudian kita siapkan itu mobil-mobil ambulans yang siap 24 jam. Puskesmas harus bisa merawat 24 jam. Memang ini sulit. Kenapa? Di puskesmas itu perawatnya itu perawat yang sukarela. Nanti kita cari bagaimana caranya supaya perawat itu digaji. Kita koordinasi kepada Kementerian Kesehatan. NIAS juga bagian dari NKRI. Kasihan kalau ada sebagian masyarakat kita di pedalaman tidak merasa kemerdekaan itu. Lampu tidak ada, kesehatan tidak bisa didukung, ekonominya lemah. Ini fokus kita nanti di lapangan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Sawagolo Yahubu. Dalam kegiatan tersebut, Pasukan Krisful bersama pendukungnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Kabupaten Nias, Yelauri Infonias.com mengabarkan.